لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بادئ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Akibat meninggalkan salat di dunia dan di akhirat, kita lanjutkan dengan pembahasan pasal yang ketiga, yakni orang yang meninggalkan salat jika menyembelih hewan, maka daging sembelihannya tidak halal dimakan. Di mana bahwasanya di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan dengan mensyarah, menjelaskan hadis ke-947, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat, batas seseorang antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kemudian beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang ke-948. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara mereka, yakni orang-orang yang kafir, as-salah, yakni salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam Syarah Riyadhus Shalihin tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, jika seseorang meninggalkan salat, katakan kepadanya, salatlah, jika tidak kami perangi engkau. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ditetapkan sebagai pemeluk agamanya dan tidak diperangi karena mereka dalam ikatan perjanjian dengan kaum muslimin atau kafir zimmi. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat lebih buruk daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya orang yang tidak, atau yakni orang yang meninggalkan salat, maka dia keadaannya lebih buruk dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan pula bahwa sesungguhnya keadaan orang yang meninggalkan salat lebih buruk di sisi Allah Ta'ala dari Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Beliau bertanya, mengapa orang yang meninggalkan salat itu keadaannya lebih buruk dari orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menegaskan, tersebab sembelihan orang Yahudi dan Nasrani boleh dimakan karena Allah Ta'ala telah mengecualikan dalam firman-Nya. Jadi sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu boleh dimakan, ini pengecualian Allah. Adapun orang yang meninggalkan salat, jika dia meninggalkan salat, maka sembelihannya atau dagingnya tidak boleh dimakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Surah Al-Maidah ayat 5. Makna firman Allah, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Kata at-ta'am adalah sebutan bagi segala yang dapat dimakan dan masuk di dalamnya hewan sembelihan. Maknanya segala makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani tanpa ada perbedaan, baik itu berupa daging dan lainnya, adalah halal bagi orang-orang Islam. Berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian sehingga sembelihan mereka juga halal kecuali yang memang dia telah diharamkan Allah, seperti bangkai dan daging babi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, adapun jika kita tidak mengetahui kalau sembelihan itu disembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka hukumnya tetap halal. Ini perhatikan. Orang Yahudi, orang Nasrani, kalau dia menyembelih hewan yang halal, sapi, kambing, ayam, maka hukumnya tetap halal, walau tidak dengan menyebut nama Allah. Mana ayatnya? Al-Maidah surah 5. Kemudian mengapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan mengapa? Karena Rasulullah SAW pun memakan daging kambing bakar yang dihadiahkan kepada wanita. Beliau dihadiahkan kambing bakar yang dihadiahkan dari wanita Yahudi. Padahal kambing bakar yang dihadiahkan kepada Rasulullah itu diberi racun. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan memakan kambing itu tanpa bertanya dengan basmalah atau tidak. Hadisnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin fa'akala minha. Anas berkata, sesungguhnya seorang wanita Yahudi pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa daging kambing yang sudah diracun. Jadi, jamaah sekalian, kalau orang tidak sholat, meninggalkan sholat, jika menyembelih sembelihannya tidak halal. Mengapa sembelihannya tidak halal? Kategorinya karena dia sudah meninggalkan sholat, itu hukumnya faqat kafir. Adapun Yahudi dan Nasrani, maka tidak demikian keadaan. Boleh dipakai dulu, Ustaz, maaf. Keadaannya tidak sedemikian. Ini wanita Yahudi datang kepada Nabi membawa kambing bakar sudah diracuni, maka beliau memakannya. Dan inilah kemudian ketika beliau wafat, beliau mengatakan racun itu masih terasa. Jadi di antara sebab wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari racun yang diberikan pada kambing bakar yang beliau makan. Kemudian adapun sembelihan orang Majusi, penyembah api, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama buatan manusia, maka haram hukumnya dimakan.
Jadi pengecualiannya hanya agama samawi, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau kita diundang oleh mereka, maka kita boleh memakan sepanjang mereka menyembelih atau menghidangkan hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan. Sebagaimana sembelihan para penyembah berhala dan orang-orang ateis, itu pun hukumnya haram. Dan semua orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Sedangkan makanan lain selain sembelihan, kuenya gitu. Kalau kita dikasih kue hari Natal gitu, kemudian hari Lebaran Cina, sering ada dodol Cina kan? Dikasih hadiah kita, gimana hukumnya? Selama tidak mengandung babi, lemak babi dan sejenisnya, maka makanan itu halal. Ini adalah akibat keempat dari meninggalkan sholat di dunia, yakni jika orang itu menyembelih, maka sembelihannya atau dagingnya tidak boleh dimakan. Keadaannya lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani yang sembelihannya dikecualikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, boleh dimakan. Kemudian akibat keempat dari meninggalkan solat di dunia, yakni orang yang meninggalkan solat terlarang memasuki kota Makkah dan Madinah. Jadi perhatikan, jangan kemudian ingin umroh sementara tidak solat. Orang yang tidak sholat, terlebih orang itu adalah orang yang mudawwamah, meninggalkan sholatnya terus menerus, maka orang ini tidak dibolehkan memasuki tanah haram Mekah dan Madinah. Mengapa? Statusnya sama dengan orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ibadah haji disyariatkan yakni pada tahun 6 Hijriah. Ayat ini turun pada tahun 9 Hijriah. Yang rombongan pertama kali haji yang membawa dan memimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi rombongan haji pertama yang memimpin bukan Rasulullah, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 9 Hijriah. Namun kemudian di tahun 10 Hijriah yang membawa rombongan jamaah para sahabat dari Madinah dan beserta sahabat yang di Makkah, yang memimpin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di tahun 10 Hijriah. Disyariatkan tahun 6 Hijriah. Yang pertama kali rombongan adalah Abu Bakar As-Siddiq, tahun ke-10 Hijriah Haji Wada, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang diikuti sahabat dan sahabiah sebanyak kurang lebih 120.000 orang. Kemudian pada tahun inilah, pada tahun ke-10 Hijriah, larangan orang kafir masuk ke dalam kota Makkah dan kota Madinah. Haram mereka masuk. Maka sesungguhnya yang dipahami dari ayat ini, At-Taubah ayat ke-28, orang yang tidak sholat atau orang yang mudawwamah, yang dia terus-menerus meninggalkan sholat, maka statusnya sama dengan orang kafir, terlarang memasuki tanah haram sampai dia bertaubat dan kemudian dia sholat.
masuk dulu ke masjid di kampungnya, sholat di sana, membuktikan taubatnya. Jangan dia meninggalkan sholat, kemudian kuculuk-kuculuk datang ke Masjidil Haram, ingin umrah, ingin haji. Nanti sepulang haji nggak sholat lagi. Ada orang yang keliru memahami. Haji itu wajibnya sekali. Lebih dari sekali sunnah. Bahkan sholat seseorang di masjid di dekat kampungnya lebih utama dari haji yang sunnah dan umrah yang sunnah. Jangan salah dan keliru. Kalau kita sudah haji, sudah umrah, mana yang lebih utama? Sholat di Masjid An-Nur atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram? Tidak lebih utama sholat di An-Nur. Mengapa? Karena sholat di An-Nur ini adalah posisinya bukan musafir. Sholat di Masjid An-Nur ini posisinya kita mukim, orang setempat. Kalau kita ke Masjidil Haram hukumnya safar. Pada orang safar itu berlaku jama' dan qasar. Diberi keringanan. Kalau kita di kampung kita ada jama' dan qasarnya, bayangkan kesempurnaan seseorang sholatnya di kampung halamannya daripada dia mengerjakan umrah yang sunnah, haji yang sunnah, lebih utama dia mengerjakan di kampung halamannya. Salat yang 5 waktu hukumnya apa? Fardu. Haji yang kedua kali, umrah yang kedua kali apa hukumnya? Sunnah. Mana yang lebih utama? Itu gampang. Ini orang berbondong-bondong ingin mengejar umrah yang sunnah, haji yang sunnah berkali-kali, sementara antrian kaum muslimin sampai 50 tahun. Apa nggak pakai akalnya dengan baik? Dia mengulang-ulang haji. Beri kesempatan saudara kita. Kalau tanda kita orang yang benar, keimanannya sempurna, imannya dengan saudara, tanda kesempurnaan iman seseorang itu dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau Anda sudah haji, jangan Anda mengulang. Sampai saudara Anda yang belum berhaji dari Indonesia ini berhaji. Ini berulang. Mengambil porsi yang ada. Makanya orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus diharamkan atasnya masuk ke dalam Masjidil Haram sampai dia sholat di kampung. Sholat, bertaubat. Kemudian silahkan pergi umrah, silahkan pergi haji. Kemudian yang kelima, akibat meninggalkan sholat di dunia, yakni orang yang meninggalkan sholat, jika ada kerabatnya yang meninggal, maka ia tidak mendapatkan warisan. Perhatikan baik-baik. Jika ada kerabatnya yang meninggal, dia tidak sholat, orang yang tidak sholat ini tidak mendapatkan warisan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin berkata, misalnya ada seorang ayah yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang tidak salat dan kemenakan yang salat, siapakah yang berhak mewarisinya? Apa jawabannya? Seorang ayah meninggal dunia, dia memiliki satu anak, tidak sholat. Tapi dia memiliki kemenakan yang sholat. Siapa yang berhak atas harta orang yang meninggal ini? Maka saya menjawab, tentu saja kemenakannya. Apakah dalam praktik kehidupan masyarakat hal ini berjalan?
Tidak. Maka seorang ayah, seorang ibu wajib memberitahu anaknya, kalau kamu tidak sholat, kamu tidak ada bagian harta waris. Dikasih tahu. Kira-kira sholat nggak? Takut dia sholat, takut nggak dapat warisan. Kalau soal fulus paling tahu. Inna likulli ummatin fitnah, al-fitnatu ummati al-mal. Semua umat, beliau bersabda, semua umat punya fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Maka kalau diancam dengan harta, mereka takut. Maka mereka kemudian akan menegakkan sholat. Kasih tahu. Anak kita yang laki-laki, anak kita yang perempuan, terlebih orang yang memiliki harta yang banyak. Kalau dia melihat anaknya tidak sholat, sebaiknya sepertiga hartanya dia wasiatkan untuk dirinya. Mengapa? Khawatir ahli yang ditinggalkannya tidak amanah, walaupun tidak sholat, mengambil bagian warisnya. Sepertiganya diwasiatkan untuk apa? Masjid, untuk pondok pesantren, untuk yang lainnya, panti asuhan dan yang lainnya. Dari semua gerakan-gerakan sosial atau orang-orang yang mengajarkan ilmu atau orang-orang yang belajar ilmu diberikan kepada mereka semasa kita hidup. Kalau kita melihat dengan jelas anak keturunan kita tidak sholat, jangan ragu mengambil sepertiga harta kita, selamatkan. Sebelum 2/3 itu dirampok oleh mereka. Padahal mereka tidak sholat. Apa yang terjadi kalau mereka mengambil harta itu? Hanya akan menambah kedurhakaan mereka. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, apakah ada padaku ciri orang yang soleh? Apa jawaban gurunya? Gurunya bertanya kepadanya kembali, apakah engkau mendoakan kedua orang tuamu? Gurunya mengatakan, tanda anak yang soleh adalah orang yang mendoakan, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi sebelum orang tua kita mati, udah kita doakan. Terlebih kalau mereka sudah mati. Bagaimana akan didoakan jika anak itu tidak sholat? Anak yang seperti ini yang berhak terhadap harta waris? Alangkah bagusnya pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam masalah ini. Kemudian beliau mengutip firman sabda Nabi SAW, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak bisa memberi warisan kepada muslim. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau anak itu tidak sholat, faqad kafar, anak itu kafir. Orang kafir tidak boleh menerima harta waris. Itu hukumnya. Kemudian yang keenam, akibat meninggalkan sholat di dunia yang keenam, orang yang meninggalkan sholat jika meninggal, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 113. Ini kalau orang tidak sholat tahu akibat di dunia. Namun yang terjadi semua orang yang nggak sholat disolatkan atau tidak? Ini salahnya kita.
Kalau masyarakat diberitahu, kalau kalian tidak sholat, kami tidak akan sholatkan. Takut atau tidak mereka? Takut. Karena pendidikan itu, tarbiyah itu tidak berjalan di tengah kaum muslimin, akhirnya mereka gampang meninggalkan sholat. Karena mereka tahu walau tidak sholat tetap disolatkan. Betul atau tidak? Yang nggak sholat di negeri kita ini 61% dari kaum muslimin. Kalau ada 100 orang, 61 orang nggak sholat. Masalakakum fi saqar. Bertanya penghuni surga kepada penghuni neraka, sebab apa kalian masuk ke dalam neraka? Qalu waw alif maknanya jamak. Lam nakum minal musallin, sebab kami tidak sholat. Dalam Al-Ma'un itu, dalam juz Amma itu, yang hari-hari setiap anak kelas 6 minimal menghafalnya, mayoritas penghuni neraka perempuan secara jenis kelamin. Namun secara amal soleh, sebab memasukkan terbanyak orang ke dalam neraka adalah tidak sholat, meninggalkan sholat. Mayoritas secara amaliyah yang mereka tinggalkan bukan puasa Ramadan, karena ada orang puasa tidak sholat, ada orang zakat tidak sholat, ada orang haji tidak sholat. Yang penting gelar hajinya. Berapa banyak orang sudah haji dan umrah? Kalau orang sudah haji dan umrah itu semua datang ke masjid, setiap waktu penuh masjid kita. Betul atau tidak? Ngapain jauh-jauh, yang dekat enggak didatangi? Tanda orang cinta dengan Allah adalah mendatangi rumah Allah. Kalau seseorang cinta dengan kekasihnya, maka dia senang mendatangi rumah kekasihnya. Betul atau tidak? Kalau kita cinta dengan Allah, maka kita senang mendatangi rumah Allah. Kita tahu mencintai kekasih, mencintai wanita, tapi kita tidak tahu cara mencintai Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam surah Taubah Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم." Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Inna baina syirki wal kufri tarkus salah. Batas seseorang antara kesyirikan dan kekafiran meninggalkan solat. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan antara kesyirikan dan kekafiran kadang tidak ada bedanya, sama. Maknanya orang yang meninggalkan solat itu musyrik atau kafir. Kalau mereka mati tidak boleh disolatkan. Ini ayatnya. Oh, kita nggak enak menolaknya, katakan kepada mereka, solatkanlah oleh kalian. Jangan kita kemudian menyolatkan. Silahkan kalau mereka ingin menyolatkan keluarga mereka. Kalau mereka, jamaah sekalian, ketahuilah, siapa yang akan menyolatkan jenazah kita? Jenazah saya, jenazah bapak, ibu sekalian, siapa yang akan menyolatkan? Adalah orang
yang bersama kita dalam salat berjamaah. Pandanglah dan tataplah wajah-wajah mereka. Mereka itulah yang akan menyolatkan kita insya-Allah. Kalau si fulan tidak pernah datang ke masjid, dia hilang pun, sakit pun orang tak tahu. Tapi kalau seorang jamaah masjid yang 5 waktu di masjid, kemudian dia tidak hadir salat di masjid, 1 waktu ditanya orang, betul atau tidak? Dan panitia berkata, kita telah kehilangan jamaah kita. Betul atau tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap jenazahnya? Kan bingung nih kan? Ini orang mati. Apa yang kita lakukan terhadap jenazahnya tapi dia meninggalkan sholat? Kita keluarkan mayatnya, lalu dibuatkan lubang, kemudian kita kubur langsung dengan pakaiannya, karena mayatnya itu tidak terhormat. Tidak boleh seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang tidak sholat untuk mengajak kaum muslimin menyolatkan jenazah keluarganya. Perhatikan, bukan perkataan saya, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semua orang sudah tahu tentang keilmuan beliau rahimahullah. Ulama yang mumpuni, ulama yang sabar, menasihati dengan baik dalam masalah ini. Beliau menasihatin kita bahwasanya orang yang tidak sholat jangan menyuruh kaum muslimin untuk menyolatkan jenazahnya. Silahkan kerabatnya yang mengurusnya. Kemudian ketujuh, yang terakhir, akibat meninggalkan sholat di dunia, yakni orang yang meninggalkan sholat terancam hukuman mati. Allahu Akbar. Imam Sufyan bin Sa'id As-Sawri, Abu Amr Al-Auza'i, Abdullah Al-Mubarak, mereka ini tabi'in. Hamad bin Zaid, Waqi bin Zakhrah, Malik bin Anas, yakni Imam Malik. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Ishaq bin Rahuyah dan murid-muridnya, mereka berfatwa bahwa orang yang meninggalkan salat dihukum bunuh. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang cara hukum bunuh terhadapnya. Jadi para ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sampai imam yang terakhir nih, bilang apa hukumnya orang yang tidak sholat, terus menerus dia tidak sholat, hukumannya dibunuh. Mereka tidak berbeda pendapat. Apa yang mereka katakan? Mengapa dibunuh? Karena mereka itu seperti orang murtad dari agamanya. Siapa yang murtad dari agamanya dalam hadis dinyatakan faqtuluh, bunuhlah dia. Tidak ada dalam satu amal yang jika ditinggalkan mengakibatkan pelakunya keluar mukhrijum minal millah. Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan orang itu keluar dari agama, yakni sholat. Ini sholat paling berbahaya kalau ditinggal. 2 amal jangan sampai semasa hidup kita. 2 dosa yang kita kerjakan ini dijauhi, wajib jika kita ingin mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai seorang muslim, yakni 2 dosa jangan sampai menimpa kita, yakni menyekutukan Allah, yang kedua meninggalkan salat. Diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita, jaga keluarga kita, minimal diri kita dan keluarga kita. Kalau bisa berdakwah kepada yang lain, ahsan, lebih baik. Pada tetangga dikasih tahu, jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan, jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau 2 hal ini dijaga, insya Allah surga
tempat kembalinya. Kemudian mayoritas mereka berbeda pendapat tentang cara hukum membunuhnya. Mereka nggak berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat terus menerus itu dibunuh. Tapi mereka berbeda gimana nih cara bunuhnya. Sebagian pengikut Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Imam Syafi'i ini berkata, pengikutnya mengatakan dia dipukul dengan kayu sampai dia sholat atau dia mati. Ini maknanya dua. Kalau dia dipukul dengan kayu kemudian dia mengatakan taubat, taubat, saya mau sholat, berhenti, gak boleh pukul. Ada nggak di zaman kita kayak begitu? Gak ada. Makanya jangan heran, dari zaman dahulu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, tidak ada orang yang buka kedainya, warungnya, tokonya, kalau sudah azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, toko, kantor tutup. Bisa nggak kita kayak begitu? Makan bergizi gratis bagus, tapi menjaga umat rakyat agar sholat lebih bagus. Gizinya perlu diperhatikan, tapi akidahnya, agamanya melebihi dari gizi. Kalau dia sudah cukup dalam agamanya, maka dia qanaah. Akan bersyukur kepada Allah, akan menjadi kebaikan bagi negara, melebihi daripada gizi yang diberikan kepadanya. Salat dijaga. Siapa yang memulai? Ya kita. Kita yang memulai. Jangan tunggu nanti pemerintah begini menganjurkan, tidak, kita yang memulai dari diri kita. Kemudian Ibnu Suraij berkata, dia ditusuk dengan pedang sampai mati karena hal itu lebih sempurna di dalam menghentikannya dan lebih diharapkan untuk bertaubat. Jadi diancam dengan pedang, dibunuh, ditusuk. Hal ini terdapat di dalam kitab As-Salah wa hukmu tarikiha, salat dan hukum meninggalkannya, dalam halaman 29 dan 30. Kemudian kita berbicara pihak yang berhak menegakkan hukum had, hukuman terhadap maksiat yang telah ditetapkan syariat hanyalah penguasa. Perhatikan, nggak boleh ayahnya kemudian memukul anaknya yang tidak sholat sampai mati. Tidak boleh RT orang kampung, tidak boleh memukul orang yang tidak sholat sampai mati. Yang boleh siapa? Penguasa, ulil amri. Maka itu perlu sekali pemerintah mengundang-undangkan tentang apa? Hukum orang yang meninggalkan sholat. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat hukum undang-undang meninggalkan sholat bagi kaum muslimin? Siapa yang membuat? Pemerintah. Jadi jangan rapatnya soal anggaran saja. Buat rapat hukum meninggalkan sholat bagi kaum muslimin. Kalau hukum itu diundang-undangkan, takut nggak orang meninggalkan sholat? Ramai nggak masjid? Ramai masjid. Aman nggak negara? Aman. Orang sholat semuanya. Makanya di Makkah, di Madinah, toko ditutup, kemudian barang di luar. Nggak hilang tuh barang. Di sini tokonya dijagain. Azan berkumandang, tetap dagang, barangnya tetap hilang. Ya orangnya nggak sholat, nggak takut sama Allah. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Terlihat kan ya? Terlihat tuh, sholat itu janji Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau orang itu menjaga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد, jika ada yang bertanya dipersilahkan. Bismillah. Cek, cek, cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz, terkait orang yang meninggalkan salat itu kita hukumi sebagai kafir ya Ustaz ya. Nah, ini apakah perlu dirinci lagi Ustaz? Apakah orang tersebut itu meninggalkannya karena ia tidak beriman, atau dia karena malas-malasan aja, atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin tidak ikut pertemuan yang sebelumnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu keadaannya adalah 3. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat 1 kali. Para ulama berbeda pendapat. Apakah orang ini dihukumi kafir atau tidak? Maka sesungguhnya orang yang meninggalkan 1 kali, yang benar bahwasanya orang tersebut terhapus amalnya di hari itu. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat asar dalam hadis yang sahih, maka terhapus amalnya di hari itu. Jadi kalau 1 kali meninggalkan sholat, mau itu asar atau yang lainnya, terlebih sholat asar, karena dalilnya sholat asar, maka terhapus amalnya di hari itu. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, kadang dia meninggalkan sholat 1 waktu, kemudian dia sholat di 1 waktu, maka keadaannya dilihat pada akhirnya. Innama a'malu bil khawatim. Kalau akhirnya dilihat dia sholat, maka dihukumi dia muslim. Misalnya minggu ini dia tidak sholat, minggu depan dia sholat, di minggu depan itu dia mati, dihukumi dia muslim. Kalau kemudian didapati dia dalam minggu itu tidak sholat, maka dihukumi dia kafir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan sholat selama 40 malam. Man ata arrafan fasa'alahu syai'in faqad. Siapa orang yang mendatangi arrafan, orang paranormal, fasa'alahu syai'in falam tuqbal salatahu arba'ina lailah, bertanya tentang yang gaib, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Maka siapa orang mendatangi dukun atau orang yang meminum khamr dalam hadis lain, maka salatnya tidak diterima 40 malam. Dari hadis-hadis pelaku dosa besar itu dihukumi dengan salatnya tidak diterima, meminum khamr, mendatangi dukun 40 malam, maka meninggalkan salat 40 malam statusnya musyrik atau kafir. Ini keadaannya seperti itu. Baik, pertanyaan lain. Gimana? Rumah. Tulis aja. Oh, boleh. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya mau tanya perihal ada orang tua gitu. Emang dia dari kecil dari keluarga non-muslim. Keluarganya terpecah gitu. Separohnya tetap di non-muslim dan si orang tua ini tetap di muslim gitu. Cuma karena emang dari kecil ilmu agama nggak ada sama sekali, jadi ya tetap aja muslim gitu. Jadi paling sholatnya sholat Jumat gitu. Terus kalau saya bawelin, kalau saya marahin baru sholat gitu. Tapi kan nggak selalu senantiasa bersama saya gitu. Kita beda kota gitu. Sedangkan orang rumah udah capek juga gitu ngajarin, nyuruh dia.
Tapi umurnya udah tua, udah 75 gitu. Saya minta Tapi dari dulu sholat atau tidak? ada sholatnya gitu. Waktu sama almarhumah mama juga sholat, cuman ya begitu. Berarti sebab tidak sholatnya malas. Kayak Iya. kurang, Maka kategorinya, nggak bisa juga karena maka ilmunya nggak bisa. kategorinya itu dalam Quran, fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sahun di sana maknanya orang yang lalai. Lalai itu mencakup semua perkara orang yang mengabaikan sholat, baik dari yang diharamkan sampai yang dimakruhkan. Apa yang diharamkan di dalam masalah sholat, yakni meninggalkannya terutama. Kemudian apalagi orang yang tidak perhatian dengan rukunnya, sehingga sholatnya rusak. Tumakninahnya nggak perhatian. Kemudian orang yang dia itu perkara-perkara sampai yang terkecil, hal-hal yang makruh. Contohnya dia memakan yang berbau, bawang, petai, itu termasuk kategori sahun. Jadi lalai dalam sholat itu dalam kategori yang paling berbahaya adalah meninggalkannya. Baik. Adapun orang yang kemudian dia mulutnya berbau, tidak bersiwak, itu hukumnya makruh. Menyakiti orang lain yang sholat di sebelah kanan dan kiri, atau menyakiti malaikat di dalam hadis yang lain. Maka orang yang malas adalah sahun. Maka mereka dikategorikan sebagai penghuni neraka. Satu lagi Ustadz, misalnya saya ada rezeki mau, mudah-mudahan hidayah untuk dia tuh di usia senjanya ini kan, misalnya saya kalau ada rezeki pengen bawa umroh gitu kan, mungkin dengan di sana tuh lebih bisa dekat gitu dengan Jadi yang Allah. paling baik Tapi bagi dia nggak setiap sholat anak, gitu, gimana? bagi setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dampingi mereka untuk sholat, terlebih dalam usia yang sudah sepuh 75 tahun. Kapan kita berbakti kepada mereka? Kita sibuk dengan dunia kita. Kemudian kita tidak perhatian dengan orang tua kita, terlebih jika mereka tidak sholat. Kita urus mereka dengan baik sholatnya. Jangan sampai mereka mati tidak sholat, padahal mereka mampu. Orang yang sempurna akalnya, maka tidak gugur kewajiban sholat atasnya. Kecuali kalau 75 tahun sudah pikun, lain. Kalau masih memiliki kesadaran, apalagi masih mampu berjalan, kemudian tidak ada suatu hal penyakit yang mengganggunya, sehingga dia harus duduk dalam sholatnya, atau harus berbaring, maka ini kewajibannya tidak akan gugur. Sholat itu kewajiban yang tidak gugur, bahkan di dalam keadaan jihad. Jihad saja nggak gugur dalam keadaan perang, apalagi orang di rumah. Baik, pertanyaan lain? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa cukup sampai di sini? Masih bisa satu lagi. Baik, silakan bertanya. Saya mungkin ini sudah terulangan seperti tadi. Pertanyaan lalai termasuk menunda itu lalai, Ustaz. Lalai tadi kan luas ya. Iya. Menunda ini banyak yang menunda karena Menunda sholat pertama termasuk karena lalai. mungkin pekerjaan sedang rapat, Betul. sedang tugas dan sebagainya lah. Sehingga dia menunda, apa termasuk lalai. Betul, sahun, lalai. Jangan ditunda as-salatu ala waktiha. Salat itu pada waktunya. Ya. Mengapa salat itu pada waktunya? Karena salat itu bagian hak Allah yang terbesar. Iya. Maka ketika disebutkan Allahu Akbar, mengerti nggak kita makna Allahu Akbar itu? Nggak ada yang perlu diagungkan kecuali Allah. Semua kerja itu kecil. Semua urusan kita itu kecil. Semua dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Maka dikatakan Allahu Akbar. Gak akan selesai urusan kita itu dengan tidak sholat. Tegakkan sholat, selesai urusan kita. Ini enggak, orang memperpanjang rapatnya, memperlama di pasar, kemudian bisnisnya dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang sahwu, lalai. Sahur. Termasuk orang yang laki-laki tidak datang ke masjid, sholat berjamaah tanpa ada uzur. Itu orang yang lalai. Baik, pertanyaan lain? Ini Ustaz nyambung tadi. Tingkat lalai itu ada tingkatannya.
lalai paling berat itu meninggalkan sholat tadi Ya, paling berat. benar, Ada meninggalkan tingkatannya sholat. maksud saya. Termasuk yang paling berat ialah sholat menghadap kuburan. Itu hukumnya haram. Ada sholat orang menghadap kuburan, ini hukumnya haram. Baik, pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz, terkait dengan hukuman orang yang meninggalkan sholat sampai dengan dibunuh ya. Apakah itu menjadi pengampunan dosa yang dibunuh itu? Sebagaimana dulu kan ada wanita yang zina melapor Rasulullah, bahkan sampai dihutus sampai mati. Terus diterangkan bahwa itu ahli surga, dosanya hilang gitu. Apakah ada korelasi seperti itu atau gimana Ustadz penjelasan? Jadi orang yang meninggalkan sholat kemudian dijatuhi hukuman bunuh adalah ditanya dengan terlebih dahulu kepada orang yang meninggalkan sholat. Jadi para ulil amri, para pemegang kekuasaan kemudian menetapkan undang-undang itu. Kemudian dia yang pertama memanggil orang tersebut. Setelah orang tersebut dipanggil, ditanya alasannya. Jika alasannya kemudian subhat-subhatnya atau argumentasinya itu dipatahkan, yakni dengan dijelaskan hukum wajibnya sholat, hukum tentang orang yang meninggalkan sholat. Kemudian kalau setelah dijelaskan, yang kedua dia bertaubat, itu yang diharapkan. Jika ketiga dia tidak bertaubat, yang kedua jika dia tidak bertaubat, kemudian orang tersebut dihukum dengan dipukul. Tidak dibunuh dulu, dipukul dulu. Karena pukulan itu sebagaimana pendapat daripada mazhab Syafi'i, dipukul terlebih dahulu. Kalau dia ragu tentang wajibnya sholat, dikasih ilmunya. Kalau ilmunya sampai kemudian dia sholat, selesai. Kalau kemudian dia tetap tidak sholat setelah sampai ilmunya, setelah dipatahkan daripada argumentasinya, masih tidak sholat, baru dipukul yang kedua. Ada tahapannya, bukan main bunuh. Setelah dijelaskan pada dia, kemudian dia tetap tidak sholat, maka dia kemudian dikatakan pada dia, kamu akan dipukul dengan sebab ini. Nah, kemudian kalau dia dipukul, kemudian dia berhenti dan bertaubat, maka dia dibebaskan. Kemudian yang ketiga, jika dia dipukul, kemudian dia tidak minta ampun, dia tidak bertaubat, dan dia kembali mengulangi perbuatan yang demikian, maka dijatuhi oleh penguasa, oleh hakim yang menjatuhkannya. Bahwasanya dia dihukum dengan hukum bunuh. Yang membunuhnya itu tukang jagal yang diangkat oleh negara. Jadi algojo dicangkat oleh negara. Sebagaimana hukum had yang berlaku di tengah semua kaum muslimin. Jadi hukum bunuh itu, orang berzina yang sudah menikah hukumnya bunuh. Orang bunuh hukumnya dibunuh. Tapi ibadah yang ditinggalkan mengakibatkan hukum bunuh setelah diingatkan, kemudian dipukul dan tetap orangnya tidak sholat, maka hukumannya adalah dibunuh. Dan hak bunuh terhadap orang dan menghilangkan nyawa orang adalah milik penguasa, bukan milik orang per orang, ormas atau yang lainnya. Baik, jelas ya? Aqulu hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.